Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Herdana Pamungkas dengan NIM A11 2022 14376. Oke, saya di sini akan menjelaskan apa yang telah saya dan teman-teman saya kelompok buat, yaitu laporan akhir dengan judul penerapan K-nearest neighbor untuk klasifikasi kredit skor dengan studi kasus otomatisasi penilaian kredit massal. Untuk yang pertama, bab 1 pendahuluan latar belakang. Penilaian kredit atau kredit scoring merupakan aspek penting yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menentukan kelayakan kredit individu atau perusahaan. Kredit skor adalah suatu nilai numerik yang mencerminkan risiko kredit yang dihadapi oleh pemberi pinjaman. Nilai ini dihitung berdasarkan riwayat kredit individu, termasuk pembayaran sebelumnya, utang saat ini, panjang riwayat kredit, jenis kredit yang digunakan, dan faktor lainnya. Semakin tinggi nilai kredit skor, semakin rendah risiko bagi pemberi pinjaman dan sebaliknya. Metode transversal ini dalam penilaian kredit seringkali melibatkan proses manual dan secara subjektif yang bisa mengarah pada kesalahan atau bias dalam pengambilan keputusan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan data science, metode yang lebih canggih dan objektif seperti algoritma machine learning mulai digunakan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam penilaian kredit. Pendekatan pemecahan masalah salah satu metode machine learning yang populer dan efektif untuk klasifikasi adalah K-nearest neighbor (KNN). KNN adalah algoritma sederhana namun powerful yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi klasifikasi, termasuk penilaian kredit. Algoritma ini bekerja dengan mengidentifikasi tetangga terdekat dari suatu data baru berdasarkan metrik jarak tertentu, kemudian menentukan kelas dari data baru tersebut berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekatnya. Penggunaan KNN dalam klasifikasi kredit skor menawarkan beberapa keuntungan. Non-parametrik KNN tidak mengasumsikan distribusi tertentu dari data sehingga fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis data kredit. 2. Mudah diimplementasikan. KNN sederhana untuk diimplementasikan dan dipahami, serta dapat memberikan hasil yang interpretatif. 3. Akurat. Dengan jumlah data yang cukup besar, KNN dapat menghasilkan prediksi yang sangat akurat. Namun, penerapan KNN juga memiliki tantangan tersendiri. 1. Kecepatan. KNN cenderung lambat untuk dataset yang sangat besar karena perlu menghitung jarak untuk setiap titik data dalam proses klasifikasi. 2. Pemilihan parameter. Kinerja KNN sangat dipengaruhi oleh pemilihan nilai K dan metrik jarak yang digunakan. Oleh karena ini, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mendalam mengenai parameter-parameter yang mempengaruhi kinerja KNN dalam klasifikasi kredit skor. Untuk bab 2 yaitu pelandasan teori, K-nearest neighbor (KNN) adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk proses klasifikasi dan regresi. KNN termasuk dalam kategori algoritma lazy learning, di mana tidak ada proses pelatihan eksplisit. Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan data baru dengan data yang ada berdasarkan metrik jarak tertentu dan menentukan kelas dari data baru tersebut berdasarkan mayoritas kelas dari K tetangga terdekatnya. Dalam konteks ini, klasifikasi kredit skor KNN dapat digunakan untuk memprediksi kelayakan kredit individu berdasarkan fitur-fitur yang relevan seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, status pernikahan, dan kepemilikan rumah. Transformasi variabel kategorikal. Ini merupakan yang memiliki dua atau lebih kategori, tapi tidak memiliki urutan intrinsik, yaitu untuk menggunakan variabel ini dalam algoritma machine learning perlu dilakukan transformasi menjadi nilai numerik. Salah satu metode yang umum digunakan adalah label encoding. Label encoding mengubah setiap kategori menjadi nilai numerik unik. Dalam kode ini, variabel kategorikal seperti gender, education, material status, ownership, dan credit score diubah menjadi nilai numerik menggunakan label encoder dari sedikit per pembagian data. Pembagian data di sini yaitu untuk melatih dan menguji model machine learning. Data biasanya dibagi menjadi dua subset, yaitu pelatihan atau pengujian.
Untuk pelatihan digunakan untuk melatih model, untuk data pengujian digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Dalam kode ini fungsi train test split dari skitlearn digunakan untuk membagi data menjadi 75% pelatihan dan 20% untuk pengujian. Setelah data dibagi, modul KNN dilatih menggunakan data pelatihan. Parameter yang penting dalam KNN adalah jumlah tetangga terdekat. Untuk kode ini, K dipilih sebesar 5 dan dilatih menggunakan metode fit pada pelatihan dan kemudian dapat digunakan untuk membuat prediksi pada data baru. Untuk mengevaluasi kinerja model KNN, berbagai materi evaluasi digunakan, termasuk akurasi, proporsi prediksi yang besar dari total prediksi, precision, proporsi prediksi positif yang benar dari total prediksi positif, recall, proporsi kasus positif yang benar terdeteksi dari total kasus positif, F1 score, harmonik rata-rata dari precision and recall, confusion metric, metrik yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar ada salah untuk setiap kelas. Dalam kode ini, metrik-metrik tersebut dihitung menggunakan fungsi-fungsi dari scikit-learn dan hasilnya ditampilkan untuk memberikan gambaran tentang kinerja model. Streamlit adalah framework open source yang digunakan untuk membuat aplikasi web interaktif untuk machine learning dan data science. Dalam kode ini, Streamlit digunakan untuk membuat antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan parameter input, melihat prediksi kredit skor dan mengevaluasi kinerja model secara interaktif. Dalam menggunakan Streamlit, aplikasi ini memungkinkan untuk pengguna memasukkan informasi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, status pernikahan, dan kepemilikan rumah. Kemudian melihat prediksi kredit skor serta probabilitas prediksi tersebut. Selain itu, pengguna juga dapat melihat matrik evaluasi model dan heatmap korelasi variabel. Bab 3 metodologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menguji penerapan algoritma KNN dalam klasifikasi kredit skor serta membandingkan kinerjanya dengan metode lain yang seiring digunakan dalam penilaian kredit. Beberapa tahapan sebagai berikut. Pengumpulan data. Langkah pertama dalam metodologi ini adalah mengumpulkan data kredit yang relevan. Data ini dapat mencakup informasi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, jenis pernikahan, kepemilikan rumah, pendapatan, nilai kredit skor dari individu yang dinilai. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti lembaga keuangan, bank, atau data publik yang tersedia. Processing data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah persiapan data. Tahapan ini mencakup beberapa langkah penting, yaitu pembersihan data, menghilangkan atau mengisi nilai-nilai yang hilang, mengatasi inkonsistensi dalam data dan menghapus data duplikat, transformasi variabel kategorikal, mengubah variabel kategorikal menjadi nilai numerik menggunakan teknik level encoding, yaitu seperti gender, occupation, material status, home ownership, dan credit score, diubah menjadi nilai numerik. Untuk pembagian data, dipersiapkan kemudian dibagi menjadi data pelatihan dan data pengujian. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan bahwa model dapat diuji dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengevaluasi kinerjanya. Dalam kode ini, data dibagi dengan rasio 70% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Setelah data dibagi, langkah selanjutnya adalah melatih model KKN menggunakan data pelatihan. Parameter K, jumlah tenaga terdekat, ditetapkan sebagai 5 dalam penelitian ini. Model KNN dilatih dengan menggunakan metode fit pada data pelatihan. Implementasi aplikasi Streamlit. Aplikasi Streamlit digunakan untuk membuat antarmuka pengguna interaktif yang memungkinkan pengguna memasukkan parameter input untuk melihat prediksi kredit skor. Langkah-langkah dalam implementasi aplikasi Streamlit adalah sebagai berikut, yaitu untuk menunjukkan judul, input parameter, transformasi input pengguna, prediksi dan visualisasi hasil. Dan untuk mengevaluasi kinerja model digunakan sebagai berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, F1 score, and confusion metric. Hasil ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model KNN dalam memprediksi kredit skor. Visualisasi hasil klasterisasi merupakan korelasi antara variabel dalam dataset divisualisasikan menggunakan bitmap. Ini membantu dalam memahami hubungan antara variabel dan bagaimana mereka mempengaruhi nilai kredit skor. Ini merupakan hasil bab keempat, hasil dalam dan pembahasan. Instalasi paket, PIP, install, pandas, skitlearn, Streamlit. Pada tahap awal ini kita akan menginstal library yang diperlukan dalam training model ini, dimulai dari library NumPy, Streamlit, Seaborn, Minisom, Pandas, Skitlearn, and Matplotlib.
Ini gambar 2 untuk penggunaan paket. Kode ini mengimpor library yang diperlukan untuk memproses data, membangun model KNN, dan membuat antarmuka pengguna interaktif. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing library yang diimpor. Pandas ini digunakan untuk memanipulasi data dan analisis. Dalam proyek ini digunakan untuk membaca data dari file CSV dan melakukan transformasi data. Untuk scalar preprocessing library in core ini untuk mengubah variabel kategorical menjadi numerik. Scalar model selection trans test split ini untuk membagi data menjadi subset pelatihan dan pengujian. Scalar neighbor KN neighbor classifier untuk membuat dan melatih model KNN. Scalar metric ini berfungsi untuk mengevaluasi kinerja model. Untuk Seaborn untuk memvisualisasi data yang lebih canggih dan estetis. Untuk membuat map, matplotlib, pilot untuk membuat plot dan visualisasi data. Dan digunakan Seaborn untuk membuat map, Streamlit untuk membuat aplikasi web interaktif untuk menampilkan antarmuka penggunaan untuk prediksi credit score. Memuat dataset dari file CSV menggunakan Pandas, mengubah variabel kategorical menjadi nilai numerik dengan label encoder dari Scalar untuk fitur seperti jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, kepemilikan rumah, dan nilai-nilai kredit. Pembagian data menjadi variabel independen fitur dan variabel independen. Membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian dengan rasio 75 banding 25 menggunakan trend test split. Melatih model KNN menggunakan data pelatihan dengan nilai K sebesar 5. Gambar 4 penggunaan Streamlit dan input pools. Membuat aplikasi Streamlit dengan judul Credit Score Prediction using KNN, menambahkan kolom input di sidebar untuk parameter input menggunakan umur, jenis kelamin, pendapatan, status pernikahan, dan kepemilikan rumah. Fungsi user input fitur mengumpulkan input dari pengguna melalui elemen antarmuka seperti slider and drop down, kemudian menyimpan dalam data frame. Data frame yang berisi input penggunaan ini digunakan untuk prediksi lebih lanjut. Gambar 5 predik hasil. Transformasi fitur input penggunaan dengan mengubah variabel kategorical seperti jenis kelamin, status pernikahan, dan kepemilikan rumah menjadi nilai numerik menggunakan label encoder. Selanjutnya, model KNN digunakan untuk memprediksi nilai kredit skor berdasarkan input pengguna, dan hasil prediksi serta probabilitas prediksi disimpan. Parameter input pengguna ditampilkan dalam aplikasi Streamlit. Prediksi nilai kredit skor beserta probabilitas juga ditampilkan kinerja model KNN dievaluasi menggunakan data uji dengan menghitung numerik seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan corpus matrix. Selain itu, korelasi antar variabel dalam dataset diambilkan dalam bentuk map. Ini credit score tampilannya. Pada aplikasi Streamlit, beberapa visualisasi ditampilkan untuk memudahkan pemahaman pengguna mengenai prediksi dan evaluasi model. Parameter input pengguna ditampilkan dalam tabel dengan informasi seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, status pernikahan, dan kepemilikan rumah, memungkinkan pengguna melihat kembali input yang telah dimasukkan setelah prediksi dilakukan. Aplikasi menampilkan nilai kredit skor yang diprediksi berdasarkan input pengguna, memberikan informasi tentang nilai kredit skor yang dihasilkan oleh KNN, tabel probabilitas, prediksi untuk setiap kelas kredit skor juga ditampilkan, memberikan gambaran tentang seberapa yakin model terhadap prediksinya dan distribusi kemungkinan nilai kredit skor lainnya. Beberapa metrik evaluasi model ditampilkan termasuk akurasi, presisi, recall, dan F1 score serta confidence metrik dalam bentuk tabel, membantu pengguna memahami kinerja model KNN dalam memprediksi kredit skor pada data uji. Selain itu, visualisasi heatmap menampilkan korelasi antar variabel dan dataset, memberikan pandangan yang jelas tentang hubungan antara variabel-variabel seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, status pernikahan, kepemilikan, dan kredit skor. Dengan visualisasi, aplikasi tidak hanya memberikan prediksi nilai kredit skor, tapi juga menyediakan alat untuk memahami kinerja model dan hubungan antar variabel dalam dataset. Untuk bab 5, kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kami telah mengembangkan dan mengimplementasikan model KNN untuk klasifikasi kredit skor dengan tujuan untuk mengotomatisasi proses penilaian kredit. Penggunaan algoritma KNN terbukti efektif dan memprediksi nilai kredit skor berdasarkan berbagai parameter input penggunaan seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, status pernikahan, dan kepemilikan rumah. Implementasi aplikasi menggunakan Streamlit memungkinkan interaksi yang intuitif bagi pengguna, memudahkan mereka untuk memasukkan data dan menerima prediksi secara real time. Proses transformasi variabel kategorical menjadi nilai numerik menggunakan label encoder memungkinkan
model untuk menangani data dengan lebih baik, sementara pembagian dataset menjadi data pelatihan dan pengujian memastikan evaluasi kinerja model yang akurat. Hasil prediksi kredit skor yang ditampilkan memberikan informasi yang jelas dan dapat diandalkan bagi pengguna dengan tambahan probabilitas prediksi yang menunjukkan keyakinan model terhadap hasil yang diberikan. Evaluasi kinerja model melalui metrik akurasi, presisi, recall, advance score, dan confusion metric memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemampuan model KNN dalam memprediksi kredit skor. Meskipun model KNN memberikan hasil yang baik, tantangan seperti pemilihan parameter K yang optimal dan kebutuhan untuk menangani dataset besar harus diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi model. Visualisasi heatmap yang menampilkan korelasi antara variabel dalam dataset memberikan wawasan tambahan mengenai hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi kredit skor. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat prediksi, tapi juga sebagai sarana untuk memahami dinamika data kredit secara mendalam. Secara keseluruhan, penerapan ini untuk klasifikasi kredit skor dalam pilihan ini menunjukkan potensi besar dan mengotomatisasi penilaian kredit, mengurangi kebutuhan untuk seleksi manual dan meningkatkan akurasi serta objektivitas dalam mengambil keputusan kredit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem penilaian kredit yang lebih efisien dan dapat diandalkan di masa depan. Indikator pusaka, ini kontribusi anggotanya. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Mungkin ada beberapa kata yang salah ataupun kurang tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.